Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap bos. Nah, yang pertama nanti datang dari Excalibur Army. Ini bagi yang baru join ke dunia industri senjata, ya admin jelaskan dikit nih. Jadi Excalibur Army ini adalah perusahaan pertahanan asal negara Ceko bos, yang berada di bawah Czechoslovak Group atau CSG. Kabar terbarunya, perusahaan ini pun berhasil mengamankan kontrak ekspor raksasa senilai lebih dari 300 juta US dollar untuk memasok lebih dari 100 kendaraan lapis baja Patriot 2 ke sebuah negara Asia Tenggara yang identitasnya dirahasiakan. Halo. Lantas, kendaraan lapis baja seperti apakah itu? Negara manakah itu yang beli? Apakah negara kita Indonesia? Mana yang paling kuat, paling logis kandidatnya menurut Mimin? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama soal 100 kendaraan tempur yang mau diborong oleh sebuah negara di ASEAN bos, dengan nilai fantastis sampai 300 juta US dollar. Ini kalau dirupiahkan mencapai 5 triliun lebih nih. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut, kontrak ini pun katanya diumumkan pada tanggal 5 Februari 2026 kemarin dan akan dipenuhi selama 3 tahun. Tak main-main, hal ini pun menjadikannya pesanan ekspor Patriot terbesar sepanjang sejarah Excalibur Army bos. Wah, panen cuan nih. Dan pembeli pun katanya bukan cuma ngambil satu jenis doang. Jadi maksudnya dari 100 unit itu bermacam-macam varian yang bakal diambil bos. Ibarat kata bukan beli kendaraan tapi beli ekosistemnya nih. Satu jenis platform tapi banyak fungsi peran. Mulai dari EPC, kemudian IFV roda ban, kemudian kendaraan mortir, kemudian juga ada kendaraan command and control sampai kendaraan medevac alias medical evacuation. Nah, lanjut, Rampur Patriot ini sendiri sasisnya berbasis Tatra Force bos. Jadi perusahaan yang juga berasal dari Ceko. Kemudian dari situs militernya juga menegaskan bahwa Patriot ini bukan MRAP murah, tapi ini adalah platform fleksibel yang bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan dan budget pengguna. Bahkan ini bisa dijadikan kendaraan MRAP juga bos, Main Resistant Ambush Protected, karena untuk kegacorannya dari sisi teknis, bobotnya mencapai 17,5 ton. Mesinnya menggunakan Cummins ISB 6,7 liter, 210 kW, kecepatan maksimumnya hingga 130 km per jam, jarak jelajah sampai 700 km, dan perlindungannya mulai dari anti ranjau, Stanak 4569 level 2 atau 2B, kemudian perlindungan balistik, Stanak 4569 level 3. Jadi ini tahan peluru 7,62 x 51 mm dan bisa dipasang RCWS. Remote Control Weapon System 7,62 mm atau 12,7 mm. Kemudian juga menggunakan suspensi udara independen and ground clearance adjustable. Jadi artinya ini adalah kendaraan yang nyaman di jalan buruk dan medan campur-campur khas Asia Tenggara. Apalagi Indonesia ya kan? Banyak jalan rusak, becek, lumpur, hutan, basah, dan tropis. Nah, lantas, siapakah kandidat kuat pembelinya? Menurut Mimin? Oke, dari Airspace Review disebutkan bahwa Rampur Patriot 4x4 ini pernah dipamerkan di Indodefense 2018 bos. Kemudian versi upgrade Patriot 2 juga pernah tampil di Indodefense 2022. Dan ini ya jelas memberi sinyal bahwa Indonesia termasuk negara yang sudah lama dipancing, digoda-goda oleh Excalibur Army. Meski kini yang membeli masih dirahasiakan. Nah, kemudian kita lihat kriteria dasar pembelinya bos. Jadi dari 3 artikel ini kita bisa tarik profil pembelinya ternyata seperti ini nih. Yang pertama, ini adalah sebuah negara yang butuh sekitar 100 kendaraan sekaligus. Jadi jelas ini bukan negara kecil atau simbolik ya kan? Kemudian negara ini juga mau satu keluarga kendaraan mulai dari EPC, AFV, mortir, komando, sampai medevac. Dan fokusnya adalah MRAP plus roda ban. Jadi ini mungkin untuk operasi internal, kontra pemberontakan sampai perbatasan.
Kendaraan ini pun cocok untuk medan tropis dan jalan buruk. Kemudian tidak diumumkan namanya, bos. Ini biasanya karena alasan politik atau sensitivitas regional. Dan terakhir, jelas negara ini pasti sudah punya relasi yang kuat dengan industri Eropa seperti Ceko dan Tatra. Nah, dari sini bisalah kita main tebak-tebakan ya. Dan untuk negara Asia Tenggara, maka kandidat terkuat yang memenuhi kriteria-kriteria ini memang jelas mengarah ke kita Indonesia, bos. Pertama, tadi Patriot 2 kali dipamerkan di Jakarta, 2018, 2022 ya kan. Kemudian TNI Angkatan Darat juga sedang mencari pelengkap atau alternatif Anoa. Kemudian fokus pada kendaraan roda ban yang lebih murah dan fleksibel. Indonesia juga sangat suka konsep common platform. Dan Indonesia sering tidak diumumkan langsung saat kontrak masih sensitif. Memang ada industri lokal seperti Pindad, tapi Rampur Patriot dengan jumlah sebanyak ini jelas bisa dibeli sambil transfer teknologi. Nah, biasa sih transfer teknologinya itu yang dicari, makanya belinya langsung banyak ya kan. Kemudian kandidat terkuat kedua adalah Pinoy Filipina, bos. Ini negara ini juga sangat mungkin nih. Pasalnya mereka juga kini lagi fokus besar pada internal security, counter insurgency. Mereka juga aktif belanja dari Eropa dan non-tradisional supplier dan tidak punya industri rampur besar. Sehingga rampur MRAP, EPC plus command vehicle cocok banget nih untuk tentara-tentara Pinoy. Kemudian kandidat terkuat terakhir admin rasa adalah Thailand. Nah, ini kandidat diam-diam nih. Karena kalian tahu Thailand di sini lagi panas-panasnya dengan Kamboja di perbatasannya kan. Kalau Kamboja kan jelas, kalian tahu dia dekat banget sama China ya kan. Sedangkan Thailand, nah ini mereka juga punya sejarah beli alutsista dari Eropa bahkan juga Ukraina. Dan Thailand, kalau admin lihat juga suka nih dengan kendaraan infantry fighting vehicle roda ban dan kendaraan modular. Nah, itu yang admin lihat merupakan 3 kandidat terkuat, bos. Menurut Mimin ya, masih menurut Mimin. Kalau menurut kalian, siapa nih kira-kira? Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.